Budiari yang apa abis di reshuffle langsung unfollow IG-nya Pak Prabowo ya. Itu bener apa hoax sih? Bener Bang. Iya. Hebat ya netizen ya. Iya, makanya. Mata elang juga tuh. Makanya kan sekarang disebutnya ya Badan Intelijen Netizen katanya. Iya. Udah kayak damkar dia. Budiari kenapa unfollow ya? Nggak tahu karena dia pengen ngucapin selamat itu kan, terima kasih. Atau mungkin nggak sengaja kepencet kali ya. Di IG-nya sih ngucapin terima kasih. Dia nggak pengen dilihat kali mungkin, makanya dia unfollow. Oh gitu. Sekarang kira-kira Pak Budiari lagi ngapain? Udah ke rumah Pak Jokowi belum gitu ya? Lagi unfollow. Tapi kan dia mau balik lagi kan? Jadi projo. Nah, iya. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, harusnya probo. Pro Prabowo. Ngapain jadi projo? Pro-gip lah ya, Gibran yang masih yang kan Pak Jokowi udah nggak jadi presiden ya. Iya. Tapi ada yang bilang juga, netizen bilang Pak Budiari katanya menjadi ini juga apa? Menteri lagi tapi di Kamboja katanya. Iya. Lucu-lucu emang komentarnya. Nah, memang komen-komen netizen tuh menarik ya. Iya. Mungkin kita lagi banyak nggak ada kerjaan ya. Mendingan saya juga begitu kalau lagi gabut gitu kan, ngeliatin komen netizen tuh jadi hiburan. Iya. Bang, tapi kenapa 2 kali reshuffle itu pelantikan ya? Oh, jangan. Itu si Siapa? Wapres kita, Mas Gibran kok nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu dia jadi pertanyaan juga. Katanya ke Papua, Bang. Ke Papua kan, menurut informasi yang dari kemarin ya kalau tidak salah, ada agenda. Sepenting apa ke Papua emang? Oh, mungkin Mas Gibran nggak ada di grup WA. Waktu pengumuman ya. Waktu Maulid aja, yang lain Iya, putih, iya. dia pakai baju batik kotak-kotak sendiri. Nggak terinfo berarti. Nggak terinfo. Pernah salah dasi juga warna. Ya, tapi memang apakah reshuffle ini gaya Pak Jokowi sama gaya Pak Prabowo kan beda. Beda. Bahkan ada beberapa menteri yang ketika reshuffle pun dia tidak tahunya baru sejam sebelumnya gitu. Mungkin Mas Gibran juga baru dikasih tahu sejam sebelumnya. Dan jadi dia udah keburu berangkat ke Papua. Iya. Gitu. Yang pertama juga begitu ya? Yang pertama datang kok. Oh, datang yang pertama. Hadir yang pertama, yang Dan- kemarin yang hadir. Iya. Karena Ya, Papua jauh mungkin jaraknya, kalau cuman Pamulang mana mungkin bisa dikejar gitu. Iya makanya. ya tapi memang harusnya kan sekelas Wapres sih ketika mau reshuffle, mestinya kan dikasih tahu. Iya. Kita mau ada reshuffle nih gitu. Mungkin komunikasinya juga udah agak kurang kali. Itu akhirnya muncul di publik ya. Iya. Jangan-jangan memang Wapres nggak dilibatkan dalam penentuan pengambilan atau keputusan. mungkin- Iya. Oh, dalam semua hal. bukan cuma urusan reshuffle, urusan yang lain juga nggak dilibatkan, kecuali kalau memang diperlukan. Kan memang tugas Banserap Tugas ya? begitu kan. Iya. Dan memang Dalam konstitusi kita kan begitu. Iya. dan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Presiden. Tidak ada yang pernah mengatakan hak prerogatif wakil Wapres. presiden. Betul. Tapi Dan masa nggak juga loh, Ki. Iya, benar. tapi masa nggak dikabarin ya kan? Iya sih, ya itu tadi Iya, makanya dia ada di grup WA apa enggak? Kalau ada di grup WA, Kapolri, Panglima TNI ini datang, ya kan? Iya. yang ngurusin keamanan kan? ya mungkin Kalau kan dia urusannya lagi, keamanan di Papua. Mungkin ada kesibukan lain aja. ini lagi di Papua kan, karena memang kan Papua itu kan penting. Tapi Mbak Puan hadir kan ya? Mbak Puan ketua DPR hadir ya? Ada, Dilantikan ya? ada. Jadi Pak Gibran ini kan meneruskan apa yang dilakukan oleh ayahnya kan. Iya. Presiden yang paling sering ke Papua itu Pak Jokowi. Betul. Dan itu diakui oleh orang Papua sendiri. Bahkan di Papua dia lu-lukan dia. Lu gitu. Berarti dinanti. Enggak maksudnya Dinanti. diharapkan Diharapkan dipuja-puja gitu. Nah, Pak Mas Gibran nggak pengen terputus. silaturahmi harus tetap jalan ya harusnya. Iya. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi jadi diteruskan gitu. oleh Mas Oleh Gibran. Mas Gibran. Jadi ya kita positive thinking aja lah. Nah ini menarik Pak Jamari juga nih. Ini kan di luar prediksi nih. Ya kan? Kemarin rame padahal sebenarnya Gatot Nurmantio. Muncul juga Pak Mahfud juga ya. Muncul Pak Mahfud juga gitu. Tes the water nih Mas. Soal Pak Gatot ini menarik juga karena biar bagaimana namanya memang muncul ya 2 hari sebelum reshuffle itu 2 sampai 3 hari 3 hari sebelum reshuffle dilaksanakan. Tapi memang rada tidak mungkin juga karena apa?
Pak Prabowo kan berkali-kali menyatakan bahwa yang berkeringat lah yang akan dia rangkul masuk dalam kabinet kalau tidak salah. Sementara kita ketahui posisi Jenderal Gatot Nurmantio ini ya pada saat Pilpres tidak berkeringat untuk Prabowo gitu kan. Ya karena di posisi yang berbeda, Iya, di kubu yang berbeda. itu dia. Iya. Kemudian juga tidak yakinnya juga orang-orang yang di lingkaran Pak Gatot Nurmantio karena takutnya menjadi tokoh baru nih Pak Gatot ini. Pak Gatot ini kan semenjak zaman Pak Jokowi kan dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat berlawanan Oposisi, ya dengan oposisi Jokowi. ya. Oposisi. Mungkin masih ada yang seperti takutnya nanti Pak Gatot Nurmantio ini lebih menonjol atau bisa menjadi batu loncatan. Ini bahaya juga nih bagi lingkungan yang berkuasa sekarang gitu. Iya, untuk 2029 ya. Iya, Itu untuk harus 2029. harus diakui semangat ini kalau kita lihat semangat cara persatuannya Prabowo gitu ya. Cara dia mengakomodir dulu yang dianggap bersebelah secara politik gitu. Itu hari ini juga terjawab semua. Misalkan kayak orang-orang yang dulu berseberangan secara politik, misalkan Pak Wiranto gitu segala macam itu kan sekarang memang dirangkul juga. Oh, yang Pak Jamari kan Termasuk Pak Jamari itu. yang mecat Pak Prabowo kan dulu. Kan dia masuk Itu sekretaris emang di DKP itu. kebesaran jiwa seorang pemimpin tuh. Iya. Kita harus akui lah kalau untuk urusan. Tapi Pak Jamari katanya tangannya banyak. Iya. Bukan ada 2. Jadinya apa? Jari Jamari. Jari Jamari itu Bang. Ya kan dia punya sebagai Menko kan dia mesti banyak tangan kan. Iya, bener. Tangan di politik, di ekonomi biar dia bisa tahu situasi jangan sampai kebobolan lagi kayak Ya, kemarin. Gitu. Tapi Jadi kita lihatlah nanti janji beliau karena memang akan menghabiskan waktu usia beliau Sisa seperti itu. usia. Sisa usia untuk mengabdi. Iya. Untuk kan bahasa. ditanya apa pesan-pesan Pak Prabowo? Bekerja untuk bangsa. Itu aja. Setia dengan pemimpin dan setia pada NKRI. Dan itu yang ditanyakan juga ke Pak Purbaya katanya. Ada pesannya apa? Setia kepada NKRI. Itu aja. Jangan hianati rakyat. Itu dua pesan yang disampaikan Pak Prabowo ke Menkyu Purbaya itu. Tapi dia itu tuh diinin sama Pak Roy Gerung tuh, Pak Roy Gerung dia bilang gitu. Kalau Purbaya tuh gitu, pura-pura banyak gaya gitu. Ini menarik juga soal sepak terjang beliau. Gaya koboi ya. Yang Koboi iya. gitu juga. Tapi kita lihat nanti mudah-mudahan sih, karena sejauh ini begitu beliau dilantik begitu ya, memang respon ini juga bagus gitu. Termasuk kita lihat di indeks saham gabungan itu juga pasar ya? bagus, Iya, pasar juga pasar bagus ya. bagus. Artinya apa? Dengan hadirnya Pak Purbaya, istilah bahwa tidak ada Menkyu selain Sri Mulyani itu terbantahkan. Yang kedua, kalau Sri Mulyani tidak jadi Menkyu, ISG akan anjlok, kepercayaan publik akan turun, dunia internasional akan melakukan boykot. Itu Nggak nggak kebukti. Jadi memang kita tidak boleh menggantungkan harapan pada satu orang. Dan ternyata Pak Purbaya tampil yang apa adanya, tanpa beban, ya ternyata publik suka gitu. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari Pak Purbaya. Satu, bahwa ekonomi dan fiskal tidak serumit yang kita bayangin kan. Iya. Dia menjelaskannya bisa dengan santai. simple. Iya. Yang kedua, jadi menteri juga bisa asik dan Lucu. gitu, menghibur gitu. Iya. Belajar dari Pak Gaib kayaknya. Entertaining ya, entertaining. Buat para pejabat, kalau kalian tidak bisa memberikan solusi buat masalah masyarakat, menghibur aja. Dia udah nggak bisa, udah nggak ngasih solusi, nyebelit. Nggak menghibur. Tatot. Dan dia kayaknya satu-satunya menterinya Prabowo yang berani kritik DPR deh terakhir itu. Ya, kemarin terakhir itu. betul. Kan dia bilang gitu kan, ini kan masalah ini udah dari dulu nih dibahas terus bertahun-tahun kan. Oh nggak selesai-selesai. Jadi begitu saya masuk, kok masih ada lagi nih, berarti kan ya dia mau bilang, kalian mau kira-kira kerjanya apalah kira-kira gitu, cuman karena nggak disampaikan aja gitu ya. Tapi itu bagus sebenarnya sih, maksudnya ada ada semacam dia pengen memberikan pesan ke publik gitu ya, bahwa begini loh yang terjadi gitu. Memang gayanya gitu, memang atau ada hidden agenda tuh, gaya-gayanya kayak gitu. Oh, dia itu kan dulu waktu gue masih jadi wartawan ekonomi, dia itu salah satu narasumber yang paling gampang kita hubungi. Dia kan dulu ekonom Dana Reksa kan, Chief of Economisnya Dana Reksa. Jadi dulu tuh Didi Rahbini, Purbaya, Afiliani, itu satu inilah narasumber yang suka kita hubungi.
Dan memang gayanya kayak begitu. Emang cowboy gitu. Emang begitu. Nah, terus dia kan pindah ke KSP jadi staf ekonomi, kemudian pindah ke Kemenko, manifest sama Pak Luhut. Emang udah begitu. Di LPS lebih gila lagi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ikutin LPS, Lebih banyak di situ. banyak ngelanturnya juga, banyak kontroversi, cuman kan nggak terlampau disorot, gitu, nggak terlampau disorot. Nah, begitu dia jadi Menq, sebuah kementerian yang punya kekayaan cukup besar dan jadi sentralnya, jadi ibunya sebuah kementerian, ya udah akhirnya semua mata lihat ke sana, tertuju padanya, gitu, sama kayak dia kan waktu di acara salah satu acara ya, dia bilang katanya saya lebih enak di LPS nih sebenarnya, gitu ya kan, gaji gede, ya, kerjaan santai, gitu, dibanding ini. Setelah saya tanya ternyata gaji lebih kecil. Tapi memang kita perlu menteri yang nggak jaim sih. Iya. Enak gitu. Kebanyakan kan awalnya belum jadi menteri ceplas-ceplos. Tapi ketika jadi menteri jadi pada Iya. Malah ada yang apa? WA-nya jarang di ini. Tadinya gampang ya dihubungin. Tadinya gampang dihubungin. Iya, memang ada tuh. Kita ngingetin ya buat para menteri yang tadinya Anda pengamat, aktivis, gaul dengan media, gampang dihubungi, bahkan sering tolong dong muat. Ada kan? Ada, banyak itu. Oh iya kan, membuat opini gitu. Terus saya mau komen ini bisa dinaikin nggak? Gitu. Kita bantu. Begitu jadi menteri, dikontak susah, dihubungi nggak dijawab, kita undang nggak mau. Nggak dibaca ya. Jadi nggak Dibaca besoknya Bang. Nah itu artinya menteri itu cuman menganggap kita ya cuman sebagai partner kerja aja. Jadi begitu udah nggak penting lagi, Ya udah. dia cari orang baru yang bisa dia manfaatin. Jadi buat para menteri kalau pengen langgeng, baik-baik sama kita. Kalau kita WA dijawab, kita nggak akan mencelakakan kok. Iya. Paling ngomongin ya. Tapi kalau media mainstream kan kayak kita, kalau kita membahas satu menteri atau membahas satu kinerja kebijakan kan kita ada koridornya. Betul. Kita ada kode etik jurnalistik, kita ada undang-undang pers, jadi nggak sembarangan gitu maksudnya. Kalau media sosial kan bebas saja, gitu. Sah-sah aja. Wah, istrinya 4, ininya begini. Wah, apa ya dibahas? Kita kan nggak mungkin. Itu masalah pribadi kan, yang nggak ada urusannya sama pekerjaan dia, gitu. Ya tapi menarik juga tuh Pak Purbaya ya. Di sisi lain ya, menteri-menteri yang lain ada tuh yang pencitraan terus ya. Kan? Wah, belusukan kemana-mana. Itu gaya lama. Kayaknya gaya baru tuh gaya Pak Purbaya ini. Jadi Purbaya itu gaya koboi ya. Purbaya itu pencitraannya dengan ketika dia lagi mengerjakan pekerjaannya gitu. Ya kan? Ngomongnya yang begitu. Itu bagian dari pembentukan citra dia. Bukan yang ketika lagi ada kunjungan kerja ke satu daerah di perahu di pacu jalur. Yang nggak ada urusannya sama pekerjaannya sebenarnya gitu. Itu siapa Pak Gaib? Siapa itu? Ada. Ada juga yang ke perusahaan-perusahaan dulu ya. Iya. Teleponin. Sosok galak tuh. Iya. Giliran masuk KPK nangis. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Sedih dia. Karena kawan beliau. Oh iya. Sohib itu Sohib. Mungkin dia lagi hilaf. Iya. Lagi hilaf. Udah jago Bang. Kita Nggak berani juga. bukan. Takut dipanggil Bang ya. Kita kan begini. Apa nih? Tiba-tiba jenguk gitu. Kita kan begini karena kita belum kebagian aja. Jangan-jangan begitu kita jadi menteri kita begitu juga loh. Iya. Iya kan? Benar. Bisa jadi kan kita nggak mau bisa. Tapi mudah-mudahan ya kalau kita dipercaya ya jadi komisaris gitu jadi menteri kita mah siap aja. Ada satu nama lagi nih, Ahmad Doviri. Nah, ini juga menarik nih. Ya kan, penasehat presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian. Cuman kalau dari yang semua kemarin itu memang yang agak ini ya, kejutan itu sebenarnya. Iya. Karena tadinya banyak yang ngira-ngira tuh ini mau jadi menteri apa gitu. Ada yang bilang tuh Imipas ya. mau jadi impas gitu. Iya, betul. Imigrasi. Terus kemudian sampai kemarin juga kan Pak Tito kan juga pakai dasi yang sama tuh. Jangan-jangan yang Menkopolnya tuh si Pak Tito. Nah, terus kemudian ada yang ngisi posisi mendagrinya antara Pak Doviri itu ternyata memang dia cuma dijadikan kayak bagus itu aja penasihat presiden ya. Penasihat presiden tuh. Nah, ini kita juga masih belum tahu apakah memang bentuknya kayak gimana sih? Ininya sama dengan utusan presiden kan ada juga tuh sekarang. Wakil pres juga kan ada di situ juga. Setingkat menteri.
kan kita juga punya Pak Timpres juga kan, ada Pak Wiranto dan beberapa tokoh itu kan, sebenarnya kan juga sudah cukup untuk memberikan nasihat gitu ke presiden. Nah ini kayak khusus gitu, kayak penasihat presiden, bidangnya cuma itu. keamanan dan reformasi polisian. Kepolisian, kenapa nggak polisi dan TNI gitu misalkan? Iya, kenapa polisi doang yang reformasi? Emang TNI butuh direformasi? Iya kan nanya ini Pak saya. TNI udah bagus. Udah bagus, iya. Bagus Iya, ya. iya. Polri juga bagus. Iya. Tapi perlu direformasi. Nggak kan ada apa? Siapa yang ngomong tuh? Pengamat militer siapa? Selamat Ginting. Bukan, anak zaman sekarang kalau itu yang Hermawan Sulistyo, Mas Kiki, Mas Kiki, Mas Kiki, ya. Kan dia ngasih statement yang diprotes DPR, yang di demo siapa, tapi kenapa yang reformasi Polri, gitu. Itu menurut dia kan dia kan juga dekat dengan polisi kan, gitu. Tapi kalau menurut kita sih ya. Obrolan lu pada ya, ini gue cuma nyampein aja ya. Yang tadi loh sebelum kita on air, kita sempet ngobrol. Iya, sampein aja Bang. Iya. Ini perlu sampein nggak? Sampein aja. Perlu sampein nggak? Boleh. Iya. Asal sumbernya bener sih nggak masalah. Ya kan numeran lu semua tadi kita ngobrol. Tipis-tipis aja Ya kan, Bang, nggak apa-apa. siapa yang ngomong ini? Lo aja ya udah gua. Atas diskusi kita. Jadi Ngajak bareng kalau ini nih. saya justru aneh kalau ada yang bilang, oh nggak perlu direformasi. Ya, yang namanya lembaga ya kan nggak mungkin benar semua 100%, kan. Dan apalagi undang-undang Polri itu udah 20 tahun gitu. Jadi perlu aja dievaluasi, perlu direformasi. Justru bukan itu problemnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa seorang presiden perlu banyak orang untuk melakukan itu? Sebenarnya ujung dari reformasi ini apa sih? Memperbaiki citra polisi atau hanya sekedar mengganti Kapolri? Kalau cuma sekedar mengganti Kapolri, itu kan haknya presiden. Nggak perlu ya. Nggak perlu bikin-bikin begitu. Jadi nanti kita tunggu nih, kita sebagai media kita tadi omongannya Zikri tadi kita harus kritis, Mas Gaib. Ya saya sih setuju aja. Jangan tadi omongan lu nih. Riko bukan? Lu berdua lo tadi ya. Ini bisa di-zoomin kan? Kita masih kritis bukan soal pergantiannya, tapi ini reformasi ini serius apa enggak? Betul. Kalau isinya cuma sekedar buat ganti Kapolri, ya ini cuma ya dramaturgi aja. Benar. Gitu. Jadi Tanpa pembenahan di dalamnya. iya gitu. Tapi kenapa dia yang dipilih? Kalau kata Kompolnas katanya tegas loh. Dia memang pembawanya agak tenang mungkin ya, tegas juga. Kalau yang disampaikan Pak Yusril juga begitu. Itu orangnya tuh tegas dan ya lumayan ini sama orang tuh masih bisa gampang. Itu Kompolnas yang komunikasinya. ngomong. Iya. Tegas. Tumben bener dia. Emang biasanya? Biasanya kan stempel doang. Iya. Tapi dia ini ya memecat Sambo ya waktu itu ya. Iya. Yang menjadi Makanya yang Dia mecat Sambo ya dia. Iya. Iya Pak Dokter kalau. Ada calon hakim agung ke Jaksa Agung ya kemarin di DPR karena dia memberikan hukuman mati buat Sambo nggak dikasih nilai. Hakim Agung ya lo desa. Hakim Agung ya? Nggak dikasih suara, nol. Nggak dikasih suara, nol. Karena memberikan hukuman mati kepada... Akhirnya tidak terpilih ke 10 itu ya? Nggak kepilih, nggak ada suaranya. suaranya. Ini menarik nih ya kan kalau kita lihat runutannya gitu ya. Dari kasusnya Sambo, terus kemudian muncul nama tadi ya kan. Ini kan sebenarnya udah jelas tuh. Omongannya Pak Gaib, yang katanya omongannya Riko gitu kan. Iya. Udah jelas. Silakan disimpulkan aja sendiri ya. Tinggal kasus itu aja paling. FPI. Oh, itu kan. Yang di tol itu. KM 50. KM 50 ya. Ya. Kan udah dimulai ada yang buka lagi. Iya. Udah ada yang mulai lagi. Katanya ada calon yang itu ya berusaha ya. Cuma dikritisi akhirnya oleh keluarga Keluarga korban. Almarhum itu. Terus nggak jadi ya? Wallahualam kan belum jadi. Iya, belum jadi ya? kan? Iya. Dan Pak Gaib tadi bilang kan kalau sekedar mau mengganti selesai kirim surprise kan ke DPR kan. Iya. Walaupun kemarin sudah muncul isu-isu, muncul 2 nama, tapi kan itu langsung dibantah oleh pihak Istana dan Iya, DPR. Gitu. betul. Dua nama sama sih itu? Ariel Nah, Seto D ya? dan S. Suyudi. Didi Prasetyo dan Iya. S itu banyak nih. S. Ada Suyudi, ada Suyudi. Sahardiantono kan? Iya, kalau iya. tidak salah. Iya. Itu bintang 3 semua.
Sigit Listio Prabowo. Iya. S juga iya. S juga. Iya. Katanya 5 menit lagi. Nah, ini baru awal nih. Belum inti nih. Belum inti. Nanti ada nih closingnya kita akan kasih pengumuman yang belum ada lah ya, orang belum dapat lah.